Strategi Kebudayaan tahun 2023. Harmoni keberagaman untuk keadilan sosial. Salam Merdesa. Tetapi dengan perkembangan dari artificial intelligence yang sekarang ini masih baru, maka ada masanya mesin ini karena belajar dia jauh lebih cerdas dari kita. Karena begitu lebih cerdas dari kita, sehingga mereka akan satu saat mengatakan mereka punya kedaulatan sendiri. Bisa jadi mereka akan mengatakan, wah manusia ini spesies yang paling menjengkelkan, paling ribet, paling hama di dalam perkembangan itu. Karena itu mari kita matikan aja dan tidak perlu. Dan itu sangat mungkin sekali. Karena itulah kenapa banyak para ilmuwan itu melakukan semacam moratorium pendeployan dari artificial intelligence, kecerdasan baru. Dan ini baru terjadi dalam 2-3 tahun terakhir, teman-teman sekalian. Meskipun sebelumnya ini risetnya sudah cukup lama, tapi baru sekarang ini muncul sebagai satu gejala. Dan kenapa berbarengan? Ada AI, ada COVID, ada perang di sini. Nah ini yang membuat pertanyaan, apakah manusia masih ada masa depannya ya? Hak asasi manusia itu masih mungkin ya? Karena itulah saya ingin mengajak teman-teman untuk refleksi terhadap pengalaman mereka. Apa sih yang kita alami, terutama di dekat ini di Jakarta ini, dan bahwa hak-hak manusia itu bisa dilakukan oleh mana. Nah karena ini saya ingin mengingat ya, salah satu yang dilakukan oleh seorang dari Jakarta ini, yang pada ketika isu-isu hak asasi manusia itu belum terlalu kuat ya. Anda ingat, baru tahun 98 sebenarnya ya, komisi-komisi dunia PBB itu membentuk tentang komisi hak asasi manusia, dan kemudian mereka menerapkan jauh lebih konkret bahwa bukan saja pada bidang politik, tapi juga yang penting pada bidang bisnis, pada bidang kerjasama internasional, pada bidang perkembangan akar rumput itu terjadi. Nah, saya ingin bicara tentang Ali Sadikin. Karena Ali Sadikin ini, itulah yang di Indonesia bisa kita gambarkan orang yang pertama membuat tentang hak asasi manusia ini menjadi konkret dan menjadi pragmatis. Saudara-saudara sekalian, ada hanya 3 buku yang kita tahu tentang Ali Sadikin. Satu buku tentang yang diangkat itu tentang biografi ya, itu dibuat oleh Ramadan Kata. Kemudian ada satu buku wawancara dia dengan pers seluruhnya. Ali Sadikin, ada pers bertanya, Ali Sadikin menjawab, dan kemudian itu digambarkan. Dan satu buku yang sengaja ditulis oleh Sadikin, ada 4 makalah, itu tentang hak asasi manusia. Saya agak heran awalnya, dari mana ini orang tahu tentang itu? Tapi ternyata 4 makalah hak asasi manusia yang dia tulis itu ternyata menarik sekali. Ternyata tanpa basi-basi, tahu nggak bahwa sebenarnya LBH itu dibangun oleh Ali Sadikin. Beliau yang bangun itu. Ketika ditanya bagaimana ini LBH ini selalu melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan Ali Sadikin, tapi kata dia, ya saya butuh untuk check and balance. Meskipun saya jengkel, selalu cerewet sekali nih yang mempersoalkan hal yang penting. Jadi dia sudah bicara tentang hak asasi manusia. Nah, itu dari sudut hukum. Tapi dia juga memikirkan tentang hak-hak yang orang yang belum lahir, bahkan hak-hak orang yang mati. Anda tahu nggak bagaimana kebijakan Ali Sadikin itu tentang penguburan di Jakarta ini, yang begitu banyak, nggak mungkin bisa menampung. Kalau semua kuburan dipakai dan orang yang meninggal ini, mungkin Jakarta ini tertutup semua oleh kuburan. Tetapi kemudian Sadikin memancing ke publik, udah ada yang usulkan mayatnya dibakar aja, karena kalau nggak dibakar, nah Sadikin muncul dengan ide, gimana kalau ditumpuk aja? Jadi boleh ditumpuk selama 3 tahun katanya. Jadi kalau satu makam itu setelah 3 tahun itu boleh diganti. Mulai debat, tiba-tiba Hamka mengatakan nggak perlu 3 tahun, 6 bulan juga boleh. Dan kemudian itu terjadi. Bayangkan aspek-aspek pragmatis dari hak-hak orang yang meninggal dan hak-hak orang yang akan datang lain itu dilakukan oleh Ali Sadikin. Belum lagi hak-hak berkebudayaan yang dilakukan.
dia mendirikan pusat kebudayaan, dia didirikan keluarga remaja semuanya, dan hak-hak orang untuk melakukan ini. Dia mendirikan Ancol, mendorong itu karena itu hak orang untuk para pekerja untuk beristirahat. Kemudian dia mendirikan banyak sekali, dan yang paling penting saudara sekalian, Keramat Tunggal itu dibangun oleh Ali Sadikin. Pada saat itu pelacuran itu beredar di mana-mana semuanya, dan orang kemudian mendapatkan stigma. Tidak ada satu tempat yang begitu, kota metropolitan yang banyak itu. Dia datang bahwa ini harus didirikan. Tapi apa yang kata beliau? Sebenarnya Keramat Tunggal itu sengaja dibangun justru untuk menghormati perempuan, untuk menghargai bahwa ini adalah pekerja secara profesional. Jangan kita lihat masalah moral, secara agama, secara ini, karena itu sudah kejadian yang cukup lama, tapi secara sistematis harus dihargai sebagai bagian dari itu. Saudara sekalian, kalau Anda melihat latar belakang perdebatan yang muncul pada saat itu, bagaimana Ali Sadikin mencoba membawa hak-hak perempuan ini ke dalam bentuk yang paling pragmatis ini, itu baru bisa mengetahui betapa orang ini melakukan terobosan aktif di dalam negeri. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, di tengah dari tadi tentang suramnya sebenarnya nasib manusia sekarang di dalam perkembangan baru, kalau kita refleksi ke dalam dan melihat Jakarta sekarang, itu banyak sebenarnya yang pernah dilakukan dengan cukup menarik yang bisa dilakukan, bahwa hak-hak asasi manusia itu mungkin dan harus dikerjakan melalui hal-hal yang kecil. Jadi bukan dengan retorika, dengan demonstrasi, atau dengan perdebatan filosofis, tapi melalui tindakan-tindakan kebudayaan kecil yang dilakukan. Kita menikmati semua sekarang itu rintisan yang dilakukan Ali Sadikin. Kebayang nggak? Jadi misalnya gini, hak-hak anak sekolah untuk sekolah itu, sementara pemerintah nggak punya anggaran untuk itu, Ali Sadikin melegalisasi judi. Dan karena bagi penting, saya menerima dosanya, itu lebih penting daripada hak-hak anak ini nggak ada sekolah karena dia tidak memiliki masa depannya. Ketimbang, udahlah biarkan saya meninggal nanti tua masuk neraka juga nggak apa-apa, tapi asal anak-anak muda atau anak-anak yang tidak bersekolah itu bisa melihat masa depan dengan lebih optimis. Jadi saudara-saudara sekalian, bentuk-bentuk hak asasi manusia yang kita refleksikan sekarang sebenarnya di dalam ini harus dilihat dari gerakan-gerakan kecil dan jangan terkecoh dengan permainan-permainan pada tingkat elit. Isu-isu pemilu sekarang ini, isu-isu demokrasi, kemudian isu-isu hukum yang muncul, korupsi, itu sebenarnya nggak mewakili jalan yang harus ditempuh di dalam perjuangan tentang kedaulatan manusia. Terima kasih sebagai pengantar. Terima kasih Pak Taufik. Saya berharap ada yang bisa menanggapi dari percakapan tadi, tapi saya akan sedikit, terutama hak-hak manusia yang konkret itu yang paling penting. Karena selama ini perdebatan tentang isu segala macam itu hanya menjadi konsumtif publik, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang konkret. Dan ini terobosan baru. Ya, salah satu contohnya dari Ali Sadikin bisa mengkonkretkan hak-hak asasi manusia itu menjadi sebuah keadilan sosial. Oke, siapa tadi? Tidak ada sejak lahir. Tapi ya Kang, tapi kalau datang. Ini harmoni keberagaman untuk keadilan sosial. Assalamualaikum dulu dong. Selamat sore, alhamdulillah saya masih ateis. Begini, ini kan tentang keberagaman ya, tentang keberagaman untuk keadilan sosial. Tadi menarik tentang AI yang dihubungkan dengan global, kan? Teknologi ini global. Sebenarnya ini selalu terjadi apa yang dinamakan siklus peradaban. Kerajaan Pajajaran itu kan adanya di gunung. Dan daerah Sunda ya. Udah pasti. Nah, ternyata saya pelajari
dalam kerajaan-kerajaan di Sumatera, ternyata semua itu di pegunungan. Dan segala kebutuhan pangan, sandang itu tercukupi. Nah, timbul pertanyaan, lalu kenapa ada Sunda Kelapa? Nah, kan itu pantai. Dulu ini ketika belum kedatangan Portugis itu kosong, nggak ada yang mau orang Sunda nggak tahu tinggal di sini, banyak nyamuk, selalu banjir gitu. Nah kemudian Pertanyaannya, ini kan untuk pendalaman. Nah kemudian datanglah para saudagar. Nah kemudian untuk kebutuhan pangan dari Pajajaran yang di Bogor itu ya menyediakan pangan. Terus untuk kebutuhan pekerja, kan orang Portugis nggak mungkin mendatangkan pekerja. Lalu didatangkanlah dari Pajajaran itu. Nah selanjutnya adalah tadi konsep tentang kebutuhan seksual. Ya, dulu zaman Sunda Kelapa itu ada juga untuk kebutuhan itu kan hal yang biasa, ya kan? Supply and demand terhadap seksualitas, gitu kan? Kebutuhan seks. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa selalu terjadi siklus apa yang dinamakan globalisasi. Cuma kita harus pandai-pandai responnya. Nah, bagaimana cara responnya? Yang kebudayaan. Nah, ketika menjelang keruntuhan Sunda Kelapa, itu entitas kebudayaan justru hancur. Jadi kemudian dikuasai oleh Belanda. Nah, Belanda ini pintar. Dia di hegemoni kebudayaan yang kosmopolitan, nah internasional di Sunda Kelapa itu, kemudian melulu budaya luar gitu. Sedangkan budaya Sundanya, Pajajarannya, karena memang nggak dianggap kan sama Prabu Siliwangi itu apa itu? Nah, begitu juga sekarang. Jadi sekarang itu ya, misalnya ya, Trump Tunggal, saya menolak untuk dijadikan Islamic Center. Kenapa yang terjadi? Itu para PSK berapa bulan setelah dibubarkan jadi masjid, jadi Islamic Center, apa yang terjadi? Itu PSK tuh, ini nih data ini Pak, digagang. Nah, jadi ketahuilah saudara-saudara wahai yang beriman, agama itu ya lahirnya dari kebudayaan, bukan dibalik. Agama lahir dari kebudayaan, gitu loh. Itulah yang bilang kenapa yang disebut kebudayaan yang berbeda-beda itu keberagaman. Budaya pantai beda dengan pegunungan, gitu loh. Itulah yang menjelaskan kenapa di Nusantara itu budayanya berbeda-beda karena alamnya juga berbeda-beda. Beda dengan misalnya di dataran Eropa misalnya atau Timur Tengah yang tidak beraneka ragam. Kalau di sini kan ada orang hutan, ada beruk, ada maen gitu loh. Jadi budaya monyet itu beda-beda. Nah, yang saya pertanyakan di balik pertanyaan. Strategi apa? Bung Taufik Hashim alaihissalam untuk bersiasati kenusantaraan sekarang ini yang telah keluar dari jati diri, terutama setelah tidak lagi menganut Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 asli dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, strategi apa? Strategi kebudayaan apa? Nah, kalau ini sudah bisa dirumuskan, saya akan sampaikan ke Hilman Farid untuk menjadi mengusulkan ke siapapun yang terpilih Presiden Indonesia. Karena nggak ada kewawasan itu, para capres itu. Terima kasih. Ini mau menjadi antara tetap membahana mereka ya. Dan borong ya, dan borong ada dan. Paparan tadi menarik ya. Pak Joki, Iya. Pak Amsar, karena 2018 saya termasuk yang terkejut
bangkit dan segera berlari ke makam Gus Dur di Jombang, karena bagi saya dia adalah salah satu sosok. Pada saat beliau semasa hidup juga saya nggak sadar itu mencium tangan beliau dalam 2 kali pertemuan dan bertulis tulisannya pejuang HAM dalam 2-3 bahasa. Bagi saya dia adalah tokoh seperti juga dia di interview bersama Idai Pidadel, Dr. Tias Matana. Dia sebagai salah satu orang yang meletakkan wacana kebangsaan, dan harapan saya tetap akan ada figur Gus Dur juga mendatang. Salah satu yang saya rasakan dari mengganti ulama dan berapapun saya akan tetap mengharapkan tokoh-tokoh itu kebangsaan. Jadi apa yang dikatakan Pak Amsar, saya cukup bahagia dan mengharapkan ada tokoh-tokoh seperti Pak Amsar ini untuk mendatang. Saya kalau cuma komentari tentang apa yang dikatakan oleh Bung Taufik Bajen, memang saya melihat bahwa distorsi digital ini begitu keras, seolah-olah ujung dari keriuhan post-struktural tentang Lian di Ager. Tapi saat ini ya saya masuk orang yang terpukul sejak media cetak itu karena digital juga. Bahkan kita lihat ini ojek pangkalan menjadi digital dan semua menjadi digital. Cuma satu hal yang pasti bahwa kemiskinan tetangga sebelah pada saya itu tidak pengaruh dari digital. Ada tetap laparan, ada tetap kemiskinan, ada tetap sawah-sawah tidak ada yang mengolah, ada orang berutang pada pinjol, kalau dulu rentenir darat, sekarang malah rentenir digital. Ada apa sebenarnya pada digital? Dan mungkinkah digital itu sebenarnya hanya historis media belaka setelah kita lama di dalamnya? Walaupun kita begitu larut ya, sampai kita tidak bisa bedakan antara buang air besar kecil yang digital dengan yang tidak itu. Kita bertahan di situ antara mimpi dan realitas. Tapi kenyataan bahwa seperti juga tentang post struktural yang di Indonesia kadang-kadang kita masih cara berpikir yang modernis dan struktural, karena kenyataannya negeri kita masih butuh gerakan bersama gitu ya, untuk sebuah kebangsaan, nasion. Bagaimana dalam kondisi digital ini? Apa yang dikatakan oleh Bung Rajil itu sangat menarik juga, dan itu banyak juga dikaji ya, termasuk bagaimana pandangan kita terhadap algoritma, artificial intelligence. Sampai mana mereka? Saya bersyukur sih dalam tingkatan puisi mereka masih gaya harvest. Saya pernah mencoba bahwa mereka hanya sanggup di 1-2 metafora bertingkat, belum sampai 3 atau 4 dan gas. Tapi percayalah, 10 tahun lagi mungkin gaya Nguyang, gaya siapapun Pak Amsar pun akan dikutip, dan mereka akan sampai tingkat menemu pada kesempurnaan sebagai penyair. Sampai saat ini saya bisa merayakan bahwa mereka masih sampai 1-2 tingkat. Kalau harvest tuh tahu kan ucapan-ucapan puisi zaman dulu tuh, saya masih bisa menertawakan beliau, katakan beliau. Tapi bagaimanapun, saya pikir pergerakan realitas seperti kata berbahagia orang tidak memakai digital. Siarnya kita memakai internet, dan saya yakin tingkat permainan puisi ketiga keempat lapis kita sudah mulai dipakai gitu. Dia akan cerna dari setiap penyair, disadap gitu, sehingga satu saat dia akan menemui kekuatannya sendiri sebagai Bung AI gitu. Itu pasti. Tapi saya pikir distorsi ini sama seperti ketika dari cetak, dari buku serat babon yang memakai lontar tidak jadi mesin industri, bergeser lagi pada komputer lontar dulu, bergeser lagi pada dulu masih Windows Lotus Base ya menjadi saya yakin digital ini akan menemu puncak kejenuhannya. Itu tidak bisa menjawab persoalan realitas kenyataan. Dalam persoalan itu saya akhirnya tetap jaga, bahkan dalam isu HAM pun sekalipun kita tetap melihat ada dua yang akan lahir, dan realitas yang terjadi dalam digital yang begitu seperti fantasmagoria, percepatan bagi kilat dan semuanya menjadi milik bersama. Ada perkara-perkara lokal yang tidak bisa realitas kenyataan, bahwa ada supermarket yang terus membesar sampai kampung dan itu mengalahkan gerobak-gerobak kecil. Ini bukan hanya dalam pandangan itu, bahkan teori komunikasi pun akhirnya harus dibongkar lagi. Karena nggak bisa lagi memakai media cetak kan gitu. Jadi semua saya pikir butuh persiapan yang cukup intelek untuk mempersiapkan bagaimana dalam tataran pragmatis dan konseptual terhadap perkembangan dunia digital ini. Itu mungkin ini sebuah perbedaan, bisa berupa pertanyaan atau pernyataan. Terima kasih. Salam. Ya, saya kalau nonton pertunjukan tuh selalu beribadah. Urusan rating. Seingat saya kalau saya lagi ada pementasan di dalam repetisi itu saya lewat kan kita ketemu deh. Kira-kira gitu masih buka lapak.
Sebelum Yos jadi punya toko buku, itu kan kita yang bertradisi ya gitu, kira-kira begitu. Ini perdebatan epistem gitu. Jadi pertanyaan pertama sumber pengetahuan, salah satunya intuitif. Ya. Pokoknya ada beberapa 7 itu hanya cuma kajian di tempat ilmu. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya, pokoknya yang penting referensinya 3, kalian berlatih prosesnya bagaimana mengungkapkan sesuatu itu berargumentasi secara akademik. Tolong jauhi plagiat. Nah, di situ yang saya mau katakan, dengan era globalisasi sumber informasi itu nggak seperti saya dulu nongkrong nyari buku, bahkan ngambil bukunya Mujib gitu, saya ingat banget untuk skripsi saya, nggak saya kembalikan. Ya, tapi bukunya itu memang menjadi referensi pokok ketika saya harus melahirkan satu argumentasi tentang gerakan pemikiran yang Macetung. Ya. Itu referensinya dari sana, baru saya selusuri dari yang lain. Itu susahnya, termasuk bagaimana juga ngerobek buku di Gramedia gitu ya, lalu nyari di Senen dan segala macam. Kalau sekarang sumber informasi itu salah satunya adalah digitalisasi, cuman nggak perlu pakai kemenyan lagi. Jadi ambil saja Mbah Google dengan datanya ada. Itu yang akhirnya saya punya perspektif lebih hebat dari Dadang lagi. Jadi pemenuh surga dipenuhi oleh Mbah Google sendiri, gitu, yang lain pada neraka. Kira-kira begitu. Ada satu hal, kajian itu proses yang dipertanyakan siapa kan sebetulnya hanya cuma model-model pembangunan begitu gitu loh. Itu semuanya hanya dominasi dan hegemoni, bagaimana menguasai cara berpikir orang, itu tidak lagi menguasai wilayah. Itu yang sekarang terjadi seperti itu. Jadi proses pembebasan kita untuk berpikir bebas itu ditentukan memang oleh diri kita sendiri untuk mencoba memanage tentang informasi yang masuk. Ya. Saya sendiri secara hak-hak saya sebagai keluarga itu kadang-kadang diintervensi dengan Google gitu ya, dengan atas nama digitalisasi. Anak saya masih kecil, kalau dulu kita belum punya komputer, itu kan di warnet. Baru kita buka saja itu situs pornonya sudah semua, kita kaget di situ. Itu saya pelajari, ternyata itu hanya 2. Jadi kalau ada webnya Ansor, pasti urutan 1, urutan 2 itu sudah mereka yang menguasai atas nama pasar dunia, termasuk HP yang kita ini kan perebutan pasar gitu. Kalau kita mengambil produk Cina, berarti pasar kita bagian dari konsumeristik dari atas produksi Cina yang ada. Itu sudah algoritma yang dikatakan oleh Bung Taufik Rahjen. Itu yang sebetulnya saya juga memasukkan perspektif itu kepada mahasiswa saya. Jadi cuman saya bilang, ayo apresiasi bagaimana media Anda bisa melahirkan seorang intelektual itu tidak lagi ditentukan oleh media massa dengan kapasitas tulisan yang banyak. Anda menjadi penyair itu tidak perlu ada forum-forum yang harus kita nyanyikan atau yang harus kita deklarasikan sebagai penyair. Tapi dengan digitalisasi, Anda bisa jadi penyanyi, Anda bisa jadi intelektual, Anda bisa itu. Asal memang prasyaratnya itu terpenuhi, tidak plagiat dan tidak ada hak orang yang kita ambil sebagai hak kita. Nah, disitulah usia ini sekarang sudah kejar-kejaran untuk menjadi penulis di jurnal. Termasuk saya juga menjadi, ya alhamdulillah menjadi 10 ya intelektual yang ada di kampus dengan sekian banyak tulisan. Lalu saya masuk ke education.edu, lalu di situ masuk citationnya, naskah saya dikutip sehingga hak indeks satunya itu kapasitasnya nggak kekejar, yang lain tutup. Jadi penulis dapat hak indeks sekian saja, HO-nya itu sudah susah. Itu yang sebetulnya digitalisasi. Jadi seluruh naskah saya sekarang itu bisa saya simpan, tidak harus pakai komputer gitu loh. Itu salah satu kemudahan juga dengan digitalisasi yang ada. Jadi kita bisa masuk ke Drive, bisa simpan di awal, di slot itu, walaupun kurang ajarnya sudah bayar lagi ke sininya gitu. Itu mereka hanya cuma pasar dalam sekian bulan, setelah itu masuk, tapi disiasati saja. Gitu. Itu yang hanya cuma saya katakan dengan mahasiswa, kebebasan ekspresi terhadap realitas dan globalisasi itu merupakan satu peluang bagaimana Anda muncul sebagai manusia yang termerdekakan tanpa ada status undang-undang dan batasan-batasan.
Cuman yang jadi masalah ketika kita menjadi warga negara, institusi negara ini merupakan institusi dalam bentuk yang mengatur seluruh proses tata kehidupan kita sebagai individu, sebagai masyarakat dalam relasi bagaimana undang-undang itu. Nah, di situ saya masuk dalam elaborasi saya terhadap Gramsci dan Althusser nih, dominasi dan hegemoni itu. Jadi lagi-lagi penguasaan terhadap kekuasaan itu tidak menguasai kursi gitu loh. Tidak, tapi cara berpikir orang. Nah, ini yang sekarang terjadi di pemilu kita nih di 2024. Itu cara berpikirnya sudah perang intelijen gitu. Perang intelijen yang semuanya merupakan ajudan dari Pak Harto. Jadi yang dalam teori demokrasi, reformasi tidak terjadi sesungguhnya. Reformasi tidak terjadi kalau analisis politik saya, sebagai memang saya S2-nya politik dan S3-nya filsafat politik. Saya bilang sama teman-teman kalian dikelabui. Ini kan merupakan rejim yang terbelah dari seluruh ajudan yang akhirnya dia mengambil peran-peran dalam signifikasi atas nama kepentingan dari relasi kekuasaan. Itu yang sebetulnya lagi-lagi saya bilang baca buku sebanyak-banyaknya kita diskusi deh. Saya tantang begitu. Gak usah Anda berargumentasi macam-macam, perbanyak aja apresiasi keilmuan, lalu analisis, teorinya tidak dipakai di situ. Nah, teori-teori dasar itu yang saya masukkan, bagaimana cara berpikir klasik, bagaimana. Jadi kalau tadi post strukturalis itu kan hanya cuma proses pembangunan dalam model alternatif, sehingga ada post kolonialis, post ini segala macam. Itu memang belajarnya nggak bisa terpisah itu. Ya, itu studi epistemologi yang harus kita kaji itu bagaimana dari norma nilai menjadi proses perubahan dan segala macam. Akhirnya ada model-model pembangunan, termasuk model pembangunan yang gagal yang dilakukan oleh Orde Baru dengan sistem tahapan itu. Itu yang kita bongkar. Akhirnya muncul intelektual muda di NU itu, salah satunya Ulil Afsar Abdallah tuh yang balik lagi ke divisi Al-Ghazalian. Itu juga saya sayangkan gitu loh. Ya, ke aspal jauh-jauh tapi balik ke Al-Ghazalian yang lain itu studi ke luar negeri. Ini sekalian buat saya tegur juga ya. Itu sebetulnya saya dulu ada temannya beliau si Ridwan wartawan Tempo yang dibesarkan sebagai itu kebudayaan pemikirnya Gunawan tuh, temannya Taufik Rahjan dulu, Nirwan Lewanto. Itu saya berharap banget dari pemikiran dia. Kesininya ternyata agak palsu gitu, itu dasarnya. Biasa ngomong terus terang terhadap penulis perempuan kan, Ralung dan segala macam itu juga. Nah, saya nggak mau adik-adik saya di berbagai daerah ketika dia memasukkan satu tradisi pekerja kebudayaan adalah pekerja dengan sadar untuk menentukan pilihan bahwa dia punya tradisi dan tradisi itu dipahami. Disitulah nilai dasar dari kemanusiaan. Jadi ke depan itu ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya tadi berat semua. Bagus ya. Termasuk Pak Amsar tadi juga memperdalam ini refleksi. Saya ingin fokus di dua pertanyaan tadi. Terima kasih Mas Dano, kemudian Dalan dan Sihar ya. Tentang bagaimana strategi atau kita di Indonesia ini bisa memahami perubahan-perubahan ini. Kita harus melihat konsep dasar atau pengertian dasar tentang manusia dalam tradisi Nusantara. Jadi manusia dalam tradisi Nusantara ini itu bukan jasad. Kalau dalam tradisi Yudea Kristiani termasuk Islam, manusia itu seolah dari dari Adam diciptakan, atau kemudian dari teori Darwin, kalau di barat sains itu manusia itu adalah perkembangan dari teori evolusi. Tetapi manusia dalam pengertian Nusantara itu adalah waktu sebenarnya. Karena manu dari kata dasar manu itu ada aspek waktu yang akan datang dalam satu siklus nantinya. Setiap siklus itu akan muncul manunya sendiri. Jadi manusia itu dari dasar kata dasar manu ini. Nah, makanya mereka menyebutkannya sebagai manufantara. Manufantara itu adalah manusia
Pantara itu antara, jadi kemudian menjadi manfatara. Manfatara itu satu periode, satu siklus. Nah, kita lihat berdasarkan satu siklus ini, kemudian baru kita bisa menjawab jenis manusia apa yang akan berhadapan dengan tantangan-tantangan baru ini. Jadi itu dulu. Kalau Anda baca manfatara, itu sebenarnya manufantara, tentang waktu yang berdenyut di alam semesta ini yang menghadirkan jenis manusia tertentu. Karena itu, itulah yang tanpa sadar kenapa kita dalam siklus tertentu di Nusantara ini selalu tiba-tiba tanpa ada yang menggerakkan, tanpa ada, karena ideologi, karena agama, karena paham, karena waksa, itu tiba-tiba aja melakukan gerakan. Nah, tadi Dadang itu anukan dengan bagus tentang siklus ya. Saya itu kebetulan baru dari Galuh, dari Ciamis. Kemudian mengunjungi tentang kawalan artefak itu. Kemudian secara khusus artefak Cium Wadara. Baru saya menyadari tentang Galuh Purba. Dan kemudian bahwa ternyata yang membedakan itu adalah Sungai Citarum. Saya ingin menjelaskan ini tentang siklus Manufantara Nusantara itu seperti apa. Jadi kalau kita bersandar, saya kira kuncinya itu adalah prasasti tertua kita. Prasasti tertua kita itu ada di Kutai. Itu Yupa, namanya tempat ibu kota baru sekarang ini. Itu ditemukan di Muara Kamal, ada 7 Yupa. Di situ disebutkan tentang tanah yang suci, itu Warpareksa. Mereka membuat satu upacara tanah yang suci, Warpareksa, dan kemudian dia menyerahkan sekitar 20.000 sapi kepada kalangan Brahmana. Prasasti yang sama nanti akan kita temui di prasasti Tugu yang ada di Hulu Sungai Citarum yang ada di Jakarta. Itu tentang pembentukan Candrabangga, tentang sungai yang ada. Nah, apa yang disebut 20.000? Saya pikir setelah lihat-lihat nggak mungkin membuat peternakan dengan 20.000 sapi, itu nggak ada. Tentang rumputnya, tentang padangnya, tentang makanannya, nggak mungkin. Siapa yang mengelola itu nggak mungkin. Ternyata yang disebut 20.000 itu adalah Purnama, karena ada kaitannya dengan dewa yang mereka puja, itu Aswawarman, dewa matahari. Nah, ini Purnamanya. Kalau dikonvert 20.000 Purnama itu menjadi satu Manufantara ya, itu adalah 1.600 tahun. 1.600 tahun itu yang disebut sebagai satu Manufantara. Satu Manufantara, munculnya manusia. Di dalam konsep Nusantara itu setiap muncul 1.600 tahun. Nah, berdasarkan 1.600 tahun ini kemudian dibagi dengan catur. Ada kan ada catur kala, namanya pembagian bagi 4 biasanya. Anda lihat nanti semuanya itu akan bagi 4 semuanya. Seluruh papan pancer itu bagi 4. Itu setiap tahun itu adalah 400 tahun. Jadi akan muncul gerak strategi kebudayaan setiap 400 tahun di kita ini. Kita sadar atau enggak? Kita akui atau enggak? Coba kita lihat. Kalau kita lihat berdasarkan atas prasasti Tarumanegara, itu Tarumanegara itu dari kata Citarum, Tarumnya diambil. Tarumanegara itu berdasarkan atas, karena dalam prasasti itu bahasanya itu bahasa huruf Palawa ya, bahasa Sanskrit, dan tidak tahu. Jadi diperkirakan tahun berapa. Nah, berdasarkan atas catatan Cina, itu yang pernah datang ke sini yang tercatat itu kedatangan dari Agastya dan Gunawan Kashmir, itu kira-kira antara tahun 412 sampai 432. Kenapa saya ingin memperkirakan munculnya 4 gelombang. Itu candi jiwa yang ada di Kerawang. Itu Buddha, tradisi itu. Nah, mereka ini kemudian sebagian bergerak ke Dieng, kemudian sebagian masuk ke Gunung Agung. Gunung Agung di Jawa itu adalah Gunung Slamet itu. Jadi Gunung Slamet yang kita kenal ini, itu namanya Gunung Agung. Gunung yang paling tinggi, gunung besar. Tapi kemudian ketika kedatangan Islam, terutama ketika munculnya Sultan Agung, itu diganti namanya menjadi Islam. Jadi itu sekitar tahun berapa? 424.
Nah sekarang coba kita lihat. Jadi tradisi Ciung Wanara, coba lihat Ciung Wanara yang bicara tentang adu ayam, tentang manuk, sehingga saya melihat kok ada hubungan ya antara, nanti akan dilihat antara manusia itu dengan istilah manuk itu burung. Jadi dan kenapa kita simbolannya itu Garuda, kita burung lagi tentang manuk. Nah ini selalu nanti konsisten itu di dalam setiap strategi kebudayaan kita. 400 tahun setelah itu dan kemudian Wangsa Sanjawa Sanjaya terbentuk itu adalah 824. Tahun 824 itu ada pendirian Borobudur setelah tersempurna semuanya. 824 ini menariknya ya, pendirian Borobudur ini itu bersamaan dengan terbitnya buku tentang algoritma dari Al-Khawarizmi yang kita pakai sekarang itu dalam tradisi Islam di Baghdad. Itu Al-Khawarizmi itu bukunya tentang algoritma itu tahun 824 sama. Nah itu Borobudur kita ada. Nah pada saat itu Manu yang pertama. Manu yang kedua kemudian 400 tahun kemudian itu coba 400 berapa? 1224 ini pada saat ketika Ken Arok itu melakukan perlawanan kepada Kertajaya. Dia melakukan perlawanan dan membangun dinasti Singosari dan kemudian sampai dengan terbangunnya dinasti Majapahit. Jadi Singasari, Majapahit itu ada. Sayang kalian harus nonton pameran yang ada di Galeri Nasional berakhir hari ini tanggal 10. Itu ketika kembalinya seluruh dari dinasti Singosari, karya-karya terpenting dinasti Singosari Majapahit yang ada di dia. Sekarang dari Belanda itu hampir 100 tahun lebih, tahun 1906 itu dibawa dan baru kembali sekarang dan dipamerkan. Sayang hari ini berakhir itu ya pamerannya. Kalau Anda bisa melihat itu baru Anda bisa membaca tentang strategi kebudayaan kita. Itu 1224. Itu Ken Arok. Yang jelas nantinya. Baru kemudian tambah 400 tahun itu 1624. Itu saat ketika Sultan Agung memproklamirkan dirinya sebagai Sultan Agung Kalipatepo. Ketika mulai mengalahkan daerah-daerah Jawa Timur, Madura terutama, pada saat itulah kemudian dia mengangkat dirinya Sultan Agung. Dia serang kemudian Batavia tahun 1628 gagal, 1629 gagal juga, baru kemudian dia membangun kalender. Akhirnya waktu, jadi kalender Jawa yang kita kenal sekarang dengan mengintegrasikan antara yang lunar dan bulan itu diintegrasikan oleh Sultan Agung. Jadi begitu mereka kalah dalam ruang, mereka menaklukkan waktu. Nah, setelah 400 tahun kemudian sejak Sultan Agung, tahun 1624 adalah 2024. Apa yang terjadi? Pemindahan ibu kota. Jadi strategi yang ada sekarang ini sebenarnya sudah dipimpin oleh yang disebut manufaktur yang kalian tidak sadar ada. Jadi pemindahan ibu kota, coba apa yang terjadi 2024 ini? Kita pemilihan presiden, pemindahan ibu kota, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, semua pemilihan bupati itu terjadi pada masa itu dan itu menjadi waktu yang terpenting. Sederhananya, kalau kita ingin melihat strategi budaya macam-macam, pertanyaannya Dadang tadi itu, lihat ada tentang gerak konsep manufaktur di dalam Nusantara. Dan kita ikut itu. Kalau melawan itu sama dengan kita melawan dengan susah payah perubahan-perubahan penting di sana. Itu kata kuncinya. Mungkin diskusinya lebih lanjut kita bisa kembangkan. Terima kasih Pak Taufik. Saudara-saudara sekalian, kita akhiri diskusi kita. Ada beberapa lagi, tapi ada hal yang banyak yang penting catatan tapi yang bisa saya bacakan waktunya singkat. Tapi kecemasan tentang algoritma tentang manusia memang penting sekali. Tapi kalau saya agak sedikit, itu mungkin kiamat yang diciptakan oleh manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh hapus kepada dua pembicara.
kepada MC. Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa. Adil.